Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan coba unboxing satu unit PSU atau power supply. Kali ini datang dari merek Furrion. Nah, Furrion ini tidak hanya ada di PSU, tapi juga ada di motherboard. Selain motherboard, juga ada kartu grafis atau VGA. Untuk pembahasan pertama, yaitu tampilan boxnya, didominasi warna hitam, dan ada aksen kuning, kemudian oranye. Di sini tampilan PSU bagian bawah kipasnya itu berbentuk seperti jaring laba-laba ya. Dimana untuk dayanya adalah 400. Di sini ada stiker AGS untuk klaim garansi. Untuk outputnya ada di single output 12 volt. Cooling fan-nya, kipas yang di sini tertera 120 mm. Kemudian pin PCI konektor 6 tambah 2 pin. Di sini ada proteksi OVP, OPP, UVP, dan OCP. Untuk keterangannya ada di bawah ya. Serinya adalah MV Series Power Supply 80 plus. Nah, untuk 80 plus ini cetakan ya. Jadi Furrion ini mengklaim sudah efisiensinya 80 plus. Kemudian pada bagian bawah ini hanya pengulangan saja seperti ini. Bagian samping juga sama. Bagian samping juga sama. Pengulangan, cuma di sini ada barcode dan tertera di sini produksi tahun 2023 bulan 7 ya. Untuk alamat websitenya ada di www.furrion.id. Nah, pada bagian belakang di sini memuat fitur-fitur unggulan yang ada di PSU ini. Yang pertama 80 plus efisiensi, kemudian complete protection, OPP, UVP, OVP, SCP. Kemudian multi GPU support. Yang maksud di sini multi ini bisa digunakan di berbagai merek ya. Bukan dual GPU tapi multi, dalam artian bisa digunakan merek X, Y, Z seperti itu. Kemudian ini pendinginannya ada di 120 mm. Nah, untuk ukuran seluruhnya ada di 140 mm. Ini ukuran ATX ya, bisa digunakan di casing jadul sekalipun. Ini barcode. Nah, ini konektornya langsung ditampilkan di sini. Yang pertama ini untuk motherboard. Ini 4 plus 4 pin untuk CPU connection, kemudian 4 pin Molex, SATA connection, dan yang terakhir untuk PCI Express-nya, yaitu 6 plus 2 atau 8 pin. Nah, teman-teman jika ingin melihat produk lain dari Furrion bisa mengakses di www.furrion.id. Baik, lanjut ke pembahasan kedua yaitu isi di dalam box. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung diberikan panduan pengguna. Ini menggunakan bahasa Indonesia dan ini hanya seperti fotokopian ya. Nah, hitam putih, bukan berwarna. Dan tulisannya juga kecil-kecil. Yang kedua ada kartu garansi. Ini juga fotokopian, 70 gram ini, warna tipis. Yang pertama, yang kedua dapat kabel power. Nah, ini untuk rekomendasi pribadi, tidak ada logo-logo apa di sini, lebih baik ini jangan digunakan. Dan dayanya ini hanya 10 ampere. Saya akan tunjukkan kabel power yang banyak logonya di sini ya, sebagai perbandingan. Nah, ini untuk kabel power yang bagus ini banyak logo-logo seperti ini ya. Tapi kalau ini polos. Jadi teman-teman ketika menggunakan PSU ini ganti kabel powernya dengan yang sudah ada banyak seperti ini. Ini saya pinggirkan dulu. Kemudian yang terakhir adalah power supply-nya. Diselipkan busa plastik ya, supaya tidak kejelak-kejelak seperti itu. Saya pinggirkan dulu. Nah, PSU-nya seperti ini. Nah, di sini ternyata diselipkan tis ya. Di sini ada 3, kemudian bautnya 4.
Ini jarang-jarang dapat piece nih. Oke. Kemudian ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini dari distributor AGS-nya tertera 2024 bulan 8 atau Agustus, yaitu tanggal 22. Sedangkan saya belinya ini di bulan Desember tanggal 10. Berarti ini produk baru ya, sekitar 4 bulan setelah pihak AGS ini mendistribusikannya. Panjang sekali nih solasinya. Unit PSU-nya dilapisi oleh bubble wrap warna bening. Saya pinggirkan dulu. Nah, seperti ini. Untuk bobotnya tidak begitu berat ya, bahkan cenderung enteng. Dimana stikernya ada 2, ini teringat merek PSU yang lain, yaitu ada di bagian samping kiri, kalau kita melihatnya seperti ini, dan di bagian atas. Dan warnanya juga ini hampir mirip, dominasi hitam dan putih keabu-abuan. Furion MV series 400. Ini juga sama pengulangan. Ini ada warning. Nah, ini tabel dayanya, di mana AC inputnya 220 sampai 240 volt. Ini kalau teman-teman tegangannya di bawah 220, ini beresiko ya. Karena biasanya itu ada merek yang lain, inputnya 170 sampai 240. Itu lumayan mending dibandingkan ini. Karena sering dijumpai voltasenya itu ada di 218, 217. Ini kalau terus-menerus seperti ini kurang begitu bagus ya. Kemudian DC outputnya ada di 3,3 volt, 5 volt, 12 volt, negatif 12 volt, kemudian 5 volt SB, max output current-nya yang 3,3 volt 16 ampere, 16, 17, 0,3 ampere, dan terakhir 2,5 ampere. Dimana output powernya ini ada di 100 watt, kemudian 12 voltnya di 204 watt, 3,6 watt, dan 12,5 watt. Total output 300 watt. Nah, di sini Furion powered by Sagatech. Sagatech ini mirip-mirip namanya dengan Sigmatech ya. www.furion.id, made in China. Di mana bagian belakangnya itu ada saklar. Kemudian lubang jack. Ini kelihatan jelas ya bagian dalamnya. Ini juga sama, stiker pengulangan yang samping tadi. Nah, untuk ini lubang ventilasinya seperti ini, hampir mirip jaring laba-laba. Dimana daun kipasnya ini ada 7. Ini masih segel. Untuk kabelnya sangat disayangkan ya. Keluaran 2024 tapi masih kabel yang warna-warni. Kabel warna-warni mengingatkan PSU-PSU sebelum era sekarang. Tapi ini lumayan, sudah ada sleeve-nya atau jaring pelindung di 24 pin. Jadi ini ternyata untuk CPU. Nah, ini ada 8 buat apa? Apakah ini buat cadangan? Tapi kalau cadangan dimasukkan casing ini yang nanti akan menonjol karena jaraknya terlalu dekat. Dan saya katakan ini adalah mubazir ya, atau pemborosan. Lebih baik ini dimasukkan ke PCI Express-nya. Jadi PCI Express-nya ada 8 plus 8. Kalau ini benar-benar nanti nggak kepake. Apalagi cuma daya 300 watt ya. Ada 16 pin seperti itu. Dan yang lucunya lagi, sleeve-nya ini hanya pada bagian yang pertama, sedangkan yang kedua ini masih kuning. Untuk kabel Molex-nya dalam satu jalur ini ada 1, sedangkan SATA-nya ada 2, dan ini mempunyai 2 jalur ya, 2 jalur. Jadi total ada 4 SATA dan 2 Molex seperti ini. Baik, masuk ke pembahasan ketiga, yaitu kelebihan. Untuk kelebihannya, yang pertama ini dari segi harga termasuk murah dengan jaminan itu 2 tahun ya. Garansi 2 tahun yaitu sekitar 300.000 kurang sedikit. Kelebihannya yang kedua
Ini sudah mengusung box ini kekinian, box PSU-nya, dan desain sirkulasinya yaitu seperti jaring laba-laba. Kemudian yang ketiga, kelebihannya sudah ada konektor PCI Express ya, di mana maksimal adalah 8 pin. Saya rasa itu kelebihannya. Terus satu lagi, semua kabel ini kabel panjang ya, bukan kabel pendek. Karena di kisaran 300.000 juga masih ada kabel yang pendek, tidak cocok untuk casing yang PSU-nya di bawah. Kemudian yang keempat masuk ke pembahasan yaitu kekurangan. Kekurangan pertama yang sangat jelas yaitu kabelnya ini masih warna-warni, bukan yang flat hitam ya. Kemudian kekurangan yang kedua bukan kekurangan sebenarnya, tapi ini hal yang mubazir ya, yaitu konektor untuk CPU-nya ada 8+8, seharusnya hanya satu saja cukup. Kemudian kekurangan selanjutnya yaitu dalam paket kelengkapannya, di mana tidak ada logo-logo di kabel powernya. Diberikan TIS 3 buah, ini termasuk kelebihan juga ya, tadi sempat kelewat, mohon maaf. Lanjut ke kekurangan selanjutnya yaitu kartu garansi. Ini pakainya kertas dan panduan penggunaan pakainya kertas, difotokopi ukuran A4 atau F4, dipotong menjadi beberapa bagian seperti ini. Nah, ini kan lucu ya, pakai kertas cover atau yang lebih tebal lah, seperti itu. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, share, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.